ngomong kan gitu ya. Benar ya? Benar. Kita tunggu hal-hal yang baru datang di Pusila. Maka saya ingin para ketua yang terpilih dan pengurus nanti akan tersusun, tolong sampaikan ke Pak Lurah, Pusila kita sudah berjalan 12 tahun dan putaran ke 144 bulan. Dan setiap agenda Pusila berjalan, sebutkan tuh angka itu, biar orang tahu. Yang kontrak, yang datang baru, apa itu Pusila? Belum ada ya? Pasti duduk, wah, udah 144 putaran, lama juga gitu. Lama juga yang ini harus diingatkan. Jadi Ustaz Rajid Abdul Aziz, usahakan di topnya itu kalau ada undangan, putaran Pusila bulan apa yang ke 145. Jadi orang tahu bahwa Pusila sudah tua umurnya. Betul? Betul ya? Sehingga ada perwajah kalau hadir, wah 144, wah yang kedua itu saya nanti akan memimpin. Begitu. Ya kan? Itu namanya regenerasi. Nah itu dia. Dan alhamdulillah setahu saya Ustaz Kosasi juga kemarin sudah ngurusin. Pusila sudah terlisensi di Simas Kementerian Agama wilayah kabupaten. Betul Ustaz ya? Nah, sudah. Tolong Ustaz kalau bikin kok cantumkan Simas lisensi Kemenak tentang Pusila. Cantumkan di situ. Saya selalu bilang kepada musola-musola yang memang mereka sudah punya Simas, cantumkan Simas di situ. Biar orang melihat, oh, Masjid Al-Ikhlas, wah udah punya Simas, dibuka tek 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 tek, tek di komputerisnya digital di Kemenak ada, berarti legal, kan begitu, ya. Nah Pusila juga gitu, kalau merasa sudah diurus sampai udah berapa tahun satu urusan, udah jalan 2-3 tahun ya, tuh sudah ya. Tinggal nanti pasang itu plan yang berbeda depan sana tuh, forum Pusila, Umaro dan Ulama, PGH. Jadi kalau orang lewat dan masuk ke Bilagari, lihat ada forum ini. Dan nanti kelurahan juga akan merintis atas dorongan dari Pusila ke PGH. Mungkin akan diadakan tingkat kelurahan nanti itu. Siapa perintisnya? Ya kalau nggak Pusila Bilagari, luar biasa. Bapak kalau ke Jakarta, dia ke Jakarta. Di kelurahan ada namanya Masmu Ulum, Persatuan Ulama dan Umaro. Di Masjid Musola diumumkan bahwa bulan depan ada di Masjid At-Thahariyah, bulan depan ada di Masjid Baitur Rahim Bea Cukai, bulan depan ada di Masjid bla 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 bla. Ada tingkat kelurahan, ada tingkat RW, ada tingkat kecamatan, tingkat gubernur, wali kota ada. Karena kebetulan saya masuk di Kementerian Agama sebagai penyuluh tingkat DKI wilayah. SK-nya dari Pak Fauzan Almarhum Mubarok ada saya pegang. Jadi jelek-jelek ini Pak, ini penyuluh tingkat DKI Pak saya Pak. Cuma di sini saya sebagai urat-urat jalan pelan dan jalan sama sini. Jalan aja. Yang merasa hebat mengambil diri, silakan nggak masalah bagi saya. Bagi saya nggak masalah juga. Saya pegang SK dari Wali Kota Jakarta Timur, gitu, Bin Royce. Saat itu saya megang di Masjid Jami Al-Hidayah sebagai pembina rohani Islam di SMK Perguruan Al-Hidayah di Ponorogo. Saya pegang di situ, lalu saya diorbitkan ke tingkat wali kota Jakarta Timur sebagai penyuluh di kota DKI wilayah Timur. Sini ada Pak saya punya. Gitu. Jadi kalau di DKI itu kan mau dicanangkan oleh Kementerian Agama, itu embrio dari Jakarta Pak. Semua pendai, pendakwah yang sertifikat dari Fakultas Dakwah dilisensi. Nah, kebetulan saya dari Fakultas Dakwah dulu. Jurusannya bimbingan penyuluh Islam masyarakat. Nah, akhirnya lisensinya linear, jadilah saya di situ. Beralih saya sebagai guru BK, linear lagi. Nah, jadi profesional bimbingan counseling. Nah, jadi GR-nya sudah saya terima. Nah, jadi itulah sejarah Fusilat berdiri Bapak semuanya, agar kita mengetahui bahwa Fusilat ini digadang dan diadakan adalah untuk persatuan jamaah dalam lingkup perumahan Pilagali Harapan dan seterusnya dan selanjutnya. Jadi saya terima kasih kepada Ustaz Ahmad Kosasi dan jajarannya. Mudah-mudahan Bapak diberikan curahan rahmat dan berkah pahala perintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi sakitnya diungkapkan kepada kita, cukup prihatin juga dengan kondisi beliau, dan kita maklumi, doa kita satu, semoga beliau diangkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, khususnya beliau dan kita semuanya. Oleh sebab itu saya juga sebagai penasehat, ya mungkin kalau besok masih jadi penasihat lagi, kalau bisa ganti yang lain Ustaz Abdul Aziz ya,
Ustaz rajin ya, ganti yang lain aja. Saya cukup sampai di periode Pak Kusasi dan Pak Selamat Riyadi Almarhum selesai, agar saya nggak punya tanggung jawab apa yang beliau bilang sebagai di akhirat nanti ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Semoga Allah menjadikan kekuatan Fusilat ini menjadi lebih solid lagi, menjadi baik lagi, menjadi berkembang lagi. Dan yang perlu kita ingat adalah satu, jangan sampai kita yang mayoritas diminoritaskan. Kita yang punya dan kita malah nggak yang punya. Dan jangan lupa, setiap apa yang menjadi perjalanan Fusilat, orang dalam jangan ditinggalkan. Karena buruk, jelek, dan segala macam yang tahu orang dalam. Jangan banyak orang luar. Orang luar mah ibarat kata orang tua bilang, hanya gua mudah. Kita yang rapiin, kita yang bersihin, kita yang ngepel, kita yang buat suci. Jangan begitu. Saya ingin ke depan Fusilat, siapa yang disini jadi tokoh-tokoh yang mengerti masalah agama, tampil mereka. Karena apa? Nggak jauh pasti bicara masalah mujtama'iyah khossah wal 'ammah. Dia akan bicara tentang masyarakat, bagaimana masyarakat di lingkungan kita dan lain sebagainya. Kalau bukan tahu di dalam sini, mana ngerti dia tentang dalam sini. Bicaranya nggak sama-sama, padahal sini ada pencurian motor, pencurian mobil, lalu ada pemuda yang memang lagi ada asusila, ada perjudian, ada mabuk. Coba kalau orang dalam, dia tahu dibahas di sini. Saling musyawarah, saling munakasyah, mencari solusi yang terbaik. Betul nggak? Tadi Ustaz Rahmatullah bilang menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Itu target kita. Insyaallah terwujud. Tolong Ustaz rajin ya untuk volume para ulama. Nasihat saya, banyak ulama dari Cilagani kalau bisa 80-20. 80% internal kita libatkan, 20% eksternal kita libatkan. Insyaallah yang 80% internal nggak minta bayaran. Insya Allah. Tapi kalau dikasih nggak akan nolak. Insya Allah. Ya namanya manusia ya. Namanya manusia. Ya sedikit-sedikit lah buat jalan kan gitu ya. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah sebagai kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan keberkahan Allah curahkan kepada kita semuanya, panjang umurnya, luas rezekinya, sehat badannya, dinanya khasa wal aman, lahatul nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi biwasilat sabati al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ya karim wa Haji Anwar Mustafa yang telah banyak memberikan pencerahan pada kita dan terutama memberikan motivasi pada pemimpin baru Fusilat nanti. Insyaallah mudah-mudahan semuanya Allah Subhanahu wa taala berkahi langkah baik kita semua insyaallah. Baik Bapak sekalian, acara demi acara telah kita lalui. Nanti insyaallah kita berjumpa lagi di Masjid Al-Huda. Amin. Kami atas nama MC mohon maaf atas segala kekurangan, khilafan. Sekali lagi terima kasih pada Bapak yang telah hadir ke DKM Infak ini. Mudah-mudahan langkah Bapak dijadikan amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi Allah wa iyyakum ajma'in billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.